Bayangkan ini bro, lu baru saja terima gaji pertama dalam hidup lo. Notifikasi dari bank masuk, saldo bertambah. Rasanya luar biasa banget. Akhirnya setelah bertahun-tahun sekolah, kerja keras, interview sana-sini, uangnya datang juga. Tapi masalahnya, sebulan kemudian, saldo itu hilang tanpa jejak. Nggak tahu kemana perginya. Kalau lu nggak ingin hal itu terjadi, di video ini kita akan bahas cara mengatur keuangan dari gaji pertama supaya lu nggak cuma bekerja doang, tapi juga mulai membangun masa depan finansial lo. Banyak orang melakukan kesalahan yang sama saat menerima gaji pertama. Mereka langsung berpikir, akhirnya bisa beli apa aja yang gua mau. Beli sepatu baru, beli HP baru, makan di restoran mahal, liburan kecil. Dan memang nggak ada yang salah dengan menikmati hasil kerja keras lo bro. Tapi masalahnya, kalau semua gaji habis untuk kesenangan sekarang, lo lagi mengorbankan masa depan lo bro. Karena keuangan yang sehat bukan soal berapa besar gaji lo, tapi bagaimana cara lo mengelolanya. Sebelum kita masuk ke cara mengatur gaji, ada satu prinsip yang harus lo pahami dulu bro. Jangan menabung dari sisa uang. Sebaliknya, sisakan uang setelah lo menabung. Banyak orang melakukan kebalikannya. Mereka menggunakan uang dulu, lalu berharap ada sisa untuk ditabung. Padahal kenyataannya bro, jarang sekali ada yang tersisa. Itulah kenapa orang yang penghasilannya besar pun masih bisa kehabisan uang. Cara paling sederhana untuk mengatur gaji pertama lo adalah dengan menggunakan metode 50-30-20. Metode ini sangat populer karena simpel. Mari kita bahas. 50% untuk kebutuhan, seperti makan, transportasi, sewa kosan, dan tagihan kalau lo punya utang. 30% untuk keinginan, seperti nongkrong di kafe, nonton ke bioskop, dan belanja. Dan yang paling penting nih bro, 20% untuk masa depan. Ini termasuk tabungan, dana darurat, dan investasi. Sebelum lo berpikir tentang investasi, ada satu hal yang jauh lebih penting bro, dana darurat. Dana darurat adalah uang yang disimpan khusus untuk situasi yang nggak lo duga. Contohnya, kehilangan pekerjaan, masuk rumah sakit, motor rusak, dan kebutuhan mendadak lainnya. Idealnya dana darurat itu 3-6 bulan dari biaya hidup lo sekarang bro. Kenapa ini penting? Karena tanpa dana darurat, satu masalah kecil bisa berubah menjadi krisis finansial besar buat lo. Setelah dana darurat mulai terbentuk, barulah lo bisa mulai untuk berinvestasi. Semakin cepat lo untuk mulai, semakin besar keuntungan dari compound interest-nya bro. Bayangkan ini, kalau lo menabung dan berinvestasi sedikit saja setiap bulan, dalam 10 atau 20 tahun, nilainya bisa berkembang jauh lebih besar. Kesalahan terbesar setelah gaji pertama adalah sesuatu yang disebut lifestyle inflation bro. Artinya, ketika penghasilan naik, gaya hidup lo juga ikut naik. Gaji naik sedikit, langsung ganti HP, ganti kendaraan, upgrade tempat nongkrong. Akibatnya, walaupun gaji naik, uang tetap terasa tidak pernah cukup bro. Orang yang sukses secara finansial biasanya memiliki kebiasaan yang sama. Mereka itu mengontrol pengeluaran mereka, menabung secara konsisten, dan berinvestasi untuk jangka panjang. Bukan soal menjadi pelit, tapi mereka menggunakan uang dengan bijak. Gaji pertama adalah langkah awal perjalanan finansial lo bro. Keputusan kecil yang lo buat hari ini bisa menentukan kondisi keuangan lo 10 atau 20 tahun ke depan. Lo sekarang boleh nikmati gaji lo, tapi jangan lupa bro, bangun masa depan lo juga. Kalau lo suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe bro, karena di channel ini gue akan bahas cara mengelola uang dengan lebih cerdas lainnya.